Hai kawan, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita mau bahas lagi hal-hal yang bersifat filosofis yang mungkin akan membantu kehidupan kita ke depannya dan saat ini juga. Jadi, yuk mari kita simak. Pernah gak sih kawan-kawanku semua merasa hidup tuh kayaknya udah hopeless aja gitu? Kayaknya semuanya udah terbakar habis, segalanya hilang. Dan kita gak tahu lagi gimana sih cara memulainya lagi, ya kan? Nah, ini ada sebuah kisah nih yang mungkin bisa membantu kita dalam menghadapi masa-masa seperti demikian. Itu adalah kisah Phoenix. Jadi kisah ini tuh bukan sekedar tentang kisah dongeng, tapi ini adalah cermin tentang bagaimana kehancuran bisa menjadi awal kekuatan yang baru. Dalam mitologi Yunani, Phoenix adalah burung abadi, ya kan, yang hidupnya selama ratusan tahun. Saat usianya udah mencapai batas, ia akan membakar dirinya sendiri. Nah, dari abunya itulah lahir Phoenix yang baru, yang lebih kuat, lebih indah, lebih cakep, dan lebih hidup juga gitu, ya kan. Nah, kisah ini tuh memberikan sebuah simbol, yaitu kadang kita kudu hancur dulu sampai habis-habisan pokoknya agar benar-benar bisa hidup kembali. Jadi pernah gak sih ya kan kita ngerasa kayaknya aduh udah deh hidup kita udah hancur, udah kagak ada lagi yang bisa kita arepin ya kan, segala hal yang kita punya hilang, kita kehilangan orang-orang tersayang, kita kehilangan harta benda kita dan lain-lain, hal-hal yang menurut kita penting, hal-hal yang kita cintain gitu. Tapi ya mungkin itu adalah salah satu cara atau bahkan satu-satunya cara agar kita bisa tumbuh, berkembang dan hidup lagi gitu untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sementara itu menurut Friedrich Nietzsche nih, ia berkata, ya kan, one must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star. Nah, jadi menurut Nietzsche, ya kan, penderitaan tuh bukan musuh, tapi adalah sebuah proses, sebuah perjalanan di mana dari kehancuran batin yang udah sehancur-hancurnya, udah sehabis-habisnya, kita bisa melahirkan diri kita yang baru. Diri kita yang lebih baik tentunya, yang lebih kuat, lebih jujur, lebih sadar. Dan meskipun kita itu terluka, tapi ya lukanya itu akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Nah, terkait hal ini juga ada sebuah konsep atau teori dari psikologi modern. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik atau bangkit dari luka dan trauma yang mendalam. Jadi semacam kayak sisi lain dari luka lah gitu. Nah, psikologi modern menyebut teori dan konsep ini sebagai post-traumatic growth. Jadi ketika seseorang tuh mengalami luka atau mengalami trauma atau mengalami hal-hal yang ya menghancurkan dia lah gitu ya kan, dia itu bisa pulih, tapi bukan hanya sekedar pulih dari luka ya kan, tapi justru tumbuh secara mental, emosional, dan spiritual setelahnya. Nah, orang-orang yang mengalami kehilangan, kegagalan, trauma, mereka tuh bisa menemukan yang namanya makna baru. Bisa juga memperkuat relationship yang udah ada, entah sama keluarga, ya kan, entah sama teman, dan juga bisa hidup dengan cara yang lebih sepenuhnya gitu. Ya sama kayak kisah burung Phoenix tadi ya kan. Jadi kekuatan tuh bukan datang sebelum luka, tapi justru setelahnya. Bahkan ketika udah hancur sehancur-hancurnya menjadi abu, muncullah Phoenix baru yang lebih kuat dan lebih indah ya kan,
Ya seperti itulah nih kira-kira konsep post traumatic growth ini. Nah pertanyaannya gimana nih caranya kita bisa bangkit kayak burung phoenix ya kan? Yang pertama, kita kudu menghadapi luka itu sendiri. Jangan nih kita hindarin. Jadi kita tuh diam tuh bukan berarti kita pulih ya kan. Kadang kita emang kudu nangis dulu tuh untuk bisa sembuh. Bukan berarti kita nangis kita lemah ya kan. Tapi kita menghadapi luka itu. Dan konsekuensi dari luka, ya udah misalnya menangis ya udah menangis lah. Jangan kita paksain diri kita diem, sok tegar, tapi malah ujung-ujungnya lukanya gak sembuh karena emang kita hindarin. Nah yang kedua, kita bisa melepaskan identitas lama. Maksudnya gimana nih? Ya seperti Phoenix yang membakar dirinya. Kadang kita juga harus ngelepasin versi lama dari diri kita untuk menjadi versi baru yang lebih baik lagi. Untuk lahir menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, yang ketiga kita kudu nemuin yang namanya makna baru. Kita bisa tuh ibaratnya nanya gitu ya sama luka kita atau sama trauma kita. Apa sih yang bisa kita pelajarin dari luka ini, dari trauma ini, dari kejadian yang menghancurkan kita ini? Apa sih yang ingin hidup ajarin sama kita melalui luka dan kekecewaan dan kehilangan ini gitu. Nah, yang keempat, kita juga bisa ngebangun koneksi sama manusia lainnya ya kan, entah sama keluarga, sama temen, atau sama orang-orang yang mengalami kejadian yang serupa atau trauma yang serupa gitu. Jadi kita jangan bangkit sendokir, jangan bangkit sendirian. Kita kudu bagi luka kita dengan cara yang aman, dengan orang-orang yang kita anggap aman untuk kita bagi luka ya kan. Jadi kita bisa menemukanlah itu yang namanya jalan pulang dan lahir kembali. Pada intinya kita itu tidak diidentifikasi atau tidak sama dengan kehancuran kita. Kita itu bukan kehancuran, atau kita itu bukan trauma, atau kita itu bukan kekecewaan, kehilangan, dan kegagalan kita. Tapi kita adalah yang kita pilih untuk menjadi apa tuh setelah kita mengalami yang namanya hal-hal yang mengecewakan tersebut ya kan. Entah itu kehilangan, trauma, kegagalan, dan lain sebagainya. Setiap luka itu bisa jadi jembatan. Setiap air mata juga bisa jadi benih agar kita bisa tumbuh menjadi versi diri kita yang lebih utuh dan lebih baik. Jadi kita inget nih, Phoenix tuh gak akan nunggu orang lain tuh untuk nyelamatin dia ya kan. Ia ngenyelamatin dirinya sendiri dengan membakar versi diri dia yang lama dan memberi ruang bagi versi diri dia yang baru yang lebih baik lagi. Dan secara simbolisasi gitu ya kan, gak perlu benar-benar membakar diri of course gitu, tapi kita bisa juga menjadi diri kita yang tumbuh lagi menjadi orang yang lebih baik, lahir lagi menjadi versi yang lebih segala-galanya lah gitu, dengan cara ya kita lepasin versi lama kita gitu. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kita sebanyak-banyaknya. Oke deh, kalau gitu terakhir jangan lupa untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye-bye!